Hari ini adalah hari yang spesial karena aku mau ajak kalian buat lihat rumah termahal dan rumah termewah yang ada di Gading Serpong. Jadi buat para sultan-sultan yang ingin tinggal di Gading Serpong, segera merapat dan tonton video ini sampai habis. Let's go! Hai, bertemu lagi sama aku Talitha Krusita. Hari ini aku lagi berada di Gading Serpong, tepatnya aku lagi berada di salah satu produk terbaru dari Paramount Land, yaitu Matera Residence. Ini adalah rumah termahal dan termewah yang dimiliki oleh Gading Serpong saat ini nih. Gimana aku bilang nggak mewah ya, kalau rumahnya ini lebarnya aja 12 meter dan panjangnya adalah 25 meter. Wow, gede banget, memang segede itu. Jadi luas tanahnya adalah 300 meter persegi dan luas bangunannya yaitu 452 meter persegi. Jadi kebayangkan ini rumah segede apa dan sudah ada kolam berenangnya loh. Wah, kalau rumah mewah udah biasa lah ya ada kolam berenangnya, ya nggak sih? Dan sekarang aku mau ajak kalian buat langsung lihat rumahnya. Kita lihat dari fasad mukanya dulu. Kalau kita lihat dari fasad rumahnya, dia tuh mengusung konsep modern udah pasti, terus ada sentuhan klasiknya. Tembok garasinya itu tuh ada touch up dari marble-nya. Nah, jadi dari fasad mukanya selain ada warna putih, terus dipertegas juga dengan warna abu-abu, sedikit kehitaman. Ada touch up marble-nya juga. Nah, rumah ini memiliki 2 carport dan juga 1 garasi. Kenapa sih kalau rumah mewah itu biasanya ada garasinya? Ya iya dong ya. Karena kan biasanya kalau orang yang tinggal di rumah mewah itu mobilnya banyak. Apalagi kalau misalnya ada mobil sport car-nya. Nah, itu tuh bisa ditaruh di garasi supaya nggak terlalu sering terkena sinar matahari, terus juga nggak terlalu banyak debu juga kan. Nah, kalau kita lihat dari fasad mukanya ini udah bener-bener sempurna banget ya. Karena yang aku review ini kebetulan ada yang tipe hook, jadi di bagian sebelah sininya atau di sisi kiri aku, ini tuh banyak banget tanaman-tanaman hias yang menghiasi rumah ini. Nah, kalau misalnya kalian punya yang bagian badan, itu nanti ada pembatasnya, jadi nanti bersebelahan dengan rumah lainnya. Tapi jangan khawatir, karena di depannya ini tetap ada taman-taman atau daerah-daerah penghijauannya. Nah, sekarang kita lihat untuk area kanopinya sendiri. Area kanopinya sudah dibuild langsung sama developer memakai tiang beton. Terus juga di atasnya sini, di bagian tengahnya ada area skylightnya. Jadi pastinya di area carportnya ini terang pada saat siang ataupun sore harinya. Nah, di area carportnya sendiri atau bagian luarnya ini udah dilengkapi sama pantauan dari CCTV. Jadi pastinya lebih aman dan juga lebih nyaman banget kan. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke dalam rumahnya. Nah, sebelum masuk ke area rumahnya, aku mau jelasin bahwa di sini sudah disiapin sama yang namanya wall video. Jadi kalau misalnya kalian ada tamu dari luar gitu kan, kalian nggak perlu buka pintu dulu, tapi bisa langsung melihat dari fasilitas ini. Nah, rumah ini juga udah dilengkapi dengan smart door lock system ini dari Hyundai dan pastinya rumah ini udah smart home. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam rumahnya. Wow. Rumahnya tuh bener-bener mewah banget dan gede banget jujur. Ya nggak salah sih karena memang panjangnya aja sampai 25 meter kan. Kalian bisa lihat ya di sini area foyernya aja segede gini loh. Nah, di sini selain ada sofa panjang, terus juga disediain ada bangku tambahannya juga. Terus juga di sini ada meja bundar yang super mewah. Wah. Ini desain interiornya bagus banget sih ya, jujur sih. Terus di area foyer ini juga dipercantik dengan adanya chandelier yang modern tapi simple sebenarnya, tapi kelihatan mewah gitu loh. Karena biasanya kan kalau chandelier tuh yang panjang-panjang gitu kan. Nah, kalau di area foyer itu dibikin semewah dan seelegan mungkin.
Karena ini kan first impression ya, orang begitu masuk pintu rumah kalian langsung kayak, oh oke, rumahnya seperti ini. Nah, terus kalian lihat deh, di sini tuh ada satu lukisan yang jujur aku suka banget. Karena ini kesan glamor, kesan mewah dan elegan tuh jadi satu dalam lukisan ini dengan adanya warna gold dan hitam yang dijadikan satu. Nah, terus di sebelah sini, karena rumah ini sudah memakai smart home system, jadi di sini tuh ada satu yang namanya main wall pad. Jadi di sini kalian bisa mengontrol atau memonitor kayak lampu gitu kan, terus juga CCTV, terus juga AC. Ini semua bisa dikontrol dalam satu sistem ini, yaitu Hyundai Telecom. Nah, terus rumah ini juga dilengkapi dengan 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Sekarang aku mau ajak kalian dulu buat lihat ke kamar tidur yang ada di lantai satunya dulu ya. Nah, sebenarnya kamar yang ada di lantai satu ini bisa difungsikan selain sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar orang tua yang mungkin ikut dengan kalian. Karena kasihan kan kalau orang tua disuruh naik-naik ke lantai 2. Nah, kamar ini juga bisa difungsikan sebagai ruang kerja ataupun ruang belajar. Nah, seperti di sini ya, udah ada gambaran kalau di sini ada satu meja, terus juga ada kursi yang bisa dipakai, terus di belakangnya tuh ada lemari-lemari dan storage yang bisa difungsikan sebagai tempat-tempat naruh dokumen, file-file gitu. Terus di samping situ ada yang namanya window bay. Window bay ini pasti jadi favorit banget buat kalian yang suka mencari inspirasi gitu kan. Nah, ini biasanya duduk-duduk di sini nih sambil baca-baca berita ataupun baca-baca koran. Nah, sebenarnya ruangan ini sudah dibuat multifungsi gitu. Selain sebagai area bekerja, ini juga dibuat sebagai area kamar tidur. Jadi di belakang ini adalah smart furniture. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada tamu, kalian bisa fungsikan ruangan ini menjadi kamar tamu juga. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar mandi yang ada di lantai satunya nih. Nah, kamar mandi ini bisa dipakai untuk kamar tidur yang ada di lantai 1. Tuh, udah ada area showernya, ada hand shower dan juga rain shower. Dan pastinya dilengkapi dengan area wastafel dan juga area klosetnya. Ukuran kamar mandinya menurutku cukup oke banget. Terus juga dindingnya ini sudah pakai marble. Tuh, suka banget warnanya tuh warna-warna yang nggak terlalu cerah banget tapi nggak gelap, jadi nggak gampang kotor dan pastinya lebih cantik lagi ada di kamar mandi. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat living roomnya yang super besar banget. Dan ini dia adalah area main living room. Wow, ini living roomnya benar-benar besar banget ya. Ini kalau dari area living room yang sini sampai ke tembok yang sebelah sana itu kurang lebih 7,5 meter. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kalian lagi ada acara keluarga gitu kan, terus semua keluarga berkumpul di sini, pastinya geraknya lebih nyaman gitu kan, dan juga sirkulasi udaranya pasti lebih bagus. Tapi kenapa tuh sirkulasi udaranya lebih bagus? Karena di main living room ini memakai konsep double high ceiling, di mana tinggi dari high ceilingnya itu mencapai 7,6 meter. Jadi benar-benar tinggi banget, sirkulasi udara dan perputarannya di sini pasti bagus banget. Apalagi di bagian depan area living roomnya ini adalah kaca-kaca yang bisa melihat langsung ke outdoor. Jadi terasanya tuh jauh lebih luas lagi karena menarik aura dari area outdoornya. Nah, apalagi kalau dibuka gitu ya, makin kelihatan besar banget lagi. Nah, untuk area sofanya kalian bisa lihat nih, ini sepanjang ini. Terus di belakangnya ada hiasan panel-panel dari marble, terus ada ambience dari LED-nya. Wah, perfect banget sih. Apalagi kalian bisa kerasa nggak sih dan bisa lihat sendiri nggak sih kalau permainan dari wall panel ini tingkat elegan dan juga modernnya itu jauh lebih lagi. Jadi jauh lebih menarik banget karena biasanya kalau main wall panel gitu biasanya cuma satu warna, bener kan? Kayak coklat-coklat aja atau krem-krem aja, putih-putih aja. Nah, di sini tuh ada perpaduan dua warna. Jadi jauh lebih tegas lagi nih untuk area wall panelnya. Nah, di sini juga ada space untuk taruh meja bulat ataupun meja yang panjang juga masih bisa banget ya. Dan di depan sininya ini adalah area TV-nya. Wah, kayak berasa nyaman banget sih kalau misalnya aku Netflix gitu kan, nonton Netflix, terus nonton video dari tempat duduk atau sofa di sini bareng sama keluarga, kumpul sama anak gitu kan, sama orang tua. Wah, kayak bahagia banget. Emang kalau tingkat kenyamanan itu memang ada harganya gitu kan. Nah, ini adalah spot paling aku suka. Jadi walaupun aku nggak bisa main piano gitu ya, tapi aku suka banget nih kalau ada baby grand piano di suatu living room. Karena kayak melambangkan kemewahan gak sih? Kalian bisa lihat deh, dari banyaknya rumah mewah yang aku review,
itu hampir nggak ada. Yang living roomnya memang luas, tapi masih ada space untuk taruh si baby grand piano kayak gini. Wah, ini sih menambah tingkat kemahalan rumah ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi lihat ke area kitchennya. Untuk kitchennya sendiri dibagi menjadi dua, jadi ada dry kitchen dan juga ada wet kitchen yang di area service. Sekarang kita telusuri dulu si dry kitchennya ini. Di area dry kitchennya udah ada island kayak gini. Di sini islandnya difungsikan sebagai meja untuk kayak quick breakfast, ataupun kalian yang mau makan simple-simple aja, yang gampang-gampang ini bisa di sini. Atau kalian mau taruh kompor tanam di sini juga bisa, kompor listrik. Jadi kayak makan di teppanyaki gitulah ya, langsung serve gitu. Nah, di sebelah sini ada area untuk kulkasnya. Jadi memang ini udah didesain fit untuk furniture yang memang ada di rumah kalian. Di atasnya udah ada kitchen cabinet, ini ada cooker hood, ada kompornya juga, di belakangku ada kitchen sinknya, dan untuk top table-nya sama, gak mau kalah sama lantainya udah pakai marble juga. Tapi warnanya berbeda ya, ini warnanya kayak abu-abu gitu, ada guratan putih dan juga ada guratan abu-abu yang rada gelapnya. Nah, sekarang kita beranjak ke area diningnya atau area meja makannya. Nah, karena luasannya yang sangat besar banget, di sini ada meja makan yang space-nya bisa untuk 8 seat. Atau kalau kalian mau makin besarin lagi, menurutku ini masih bisa ya. Karena memang konsepnya yang mewah, elegan, dan juga mahal, makanya untuk mejanya sendiri itu juga sudah memakai marble. Di belakang sini, ini adalah area space untuk kalian taruh-taruh foto keluarga, taruh Gucci besar kesayangan kalian, itu bisa banget. Aku suka deh kalau lihat Gucci-Gucci di rumah mewah tuh, karena biasanya Gucci itu melambangkan rumah itu luas, rumah itu mewah, dan yang punya adalah orang-orang yang punya taste yang bagus. Nah, kalian tahu nggak sih kalau dari tadi ya, area living room, dining, dan juga kitchennya semuanya tuh kita bisa memandang langsung ke area outdoor. Dan ini menjadi salah satu nilai plus banget ya. Jadi membuat rumah ini tuh untuk sistem pencahayaan ya pastinya sangat maksimal banget. Rumahnya terang, jadi rumahnya juga menjadi rumah yang sehat. Nah, setelah kita udah lihat ya area kitchen, dining yang mewah kayak gini, yang perfect lah ya. Penasaran gak sih seperti apa sih area dapur kotor dari rumah mewah seperti ini? Yuk kita lihat. Nah, di sini adalah satu akses menuju ke area dapur kotornya atau wet kitchennya. Dan kalau aku boleh ngomong, ini kayaknya dapur kotor yang nggak ada kotor-kotornya ya. Ya iyalah Kak, ini kan belum dipakai gitu kan. Tapi coba deh kalian bayangin, ini tuh sempurna banget semuanya ya. Mulai dari area kitchen sinknya di sebelah sini, area masaknya di sebelah sini, dan area preparingnya di sebelah sini. Karena banyak banget developer tuh yang nggak mengatur sampai sebegini perfectnya. Banyak yang kitchen sinknya itu bersebelahan dengan area kompor, padahal itu sebenarnya nggak bagus gitu kan. Nah, tapi di sini tuh udah dibikin letter U. Di sebelah sininya adalah area kulkasnya, terus juga area kitchen kabinetnya, atas bawah udah ada semua, pokoknya lengkap banget. Nah, jadi selain penataannya yang menurutku ini perfect banget, buat beberapa orang ini tuh feng shui-nya bagus banget karena area api itu tidak dijadikan satu dengan area air. Katanya sih nggak boleh, tapi ya kembali lagi lah ya ke kalian seperti apa. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat area outdoor-nya, jadi ada kolam renang. Yuk kita lihat. Wow. Aku kebayang ya kalau misalnya sore hari gitu lagi bosen ngapa-ngapain di rumah, apalagi lagi WFH, udah suntuk nih seharian mikirin kerjaan, kalian tinggal keluar dari rumah, terus menikmati pemandangan sebagus ini, ada kolam renang dengan suara airnya yang bikin kalian makin relax gitu kan. Terus juga ada area tamannya juga di depan, jadi sambil berenang pun view-nya tuh tetap bagus gitu loh, walaupun dari rumah. Wah, bener-bener nyaman banget sih. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat naik ke lantai 2-nya, karena di lantai 2 masih ada 3 kamar tidur lagi. Ada kamar utamanya yang, wah, aku nggak mau bocorin nih, kalian harus lihat sendiri. Yuk! Wow! Ternyata lantai 2 gini luas banget gitu ya. Secara rumah ini kan luasnya 450-an meter gitu, jadi pastinya masih luas banget. Nah, sebelum kita masuk ke area kamar-kamar, di sini tuh ada satu kamar area yang bisa difungsikan sebagai tempat ngumpul keluarga gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian bosan di kamar, kalian duduk di sini sambil main handphone, atau bisa ditaruh TV mungkin di sebelah situ, bisa nggak ya? Ya nanti sesuai dengan kebutuhan kalian aja lah ya. Nah, terus di sebelah sininya juga ada satu meja. Nah, kira-kira meja apa ini?
Ya pasti banyak banget lah ya fungsinya. Kalau misalnya kalian lagi nerima banyak tamu, terus misalnya lagi ada keluarga, jadi keluarganya bisa naik ke atas gitu. Atau kalau misalnya temennya anak-anak kalian gitu kan, lagi banyak bawa teman, bisa ngumpul di lantai 2 ini juga bisa. Space-nya gede banget dan nyaman banget. Karena di sini ada satu void yang membuat ruangan ini yang udah luas kesannya jadi jauh lebih luas lagi. Apalagi di sini ada lampu-lampu kayak gini nih. Wah, ini kayak air mata gitu nggak sih? Ini tuh kayak tetesan air gitu. Cantik banget. Ini sampai ke lantai 1. Jadi mempercantik area lantai satunya juga, tapi mempercantik juga area lantai 2-nya. Nah, di lantai ini ada 3 kamar, di mana ada 2 kamar mandi, satunya kamar mandi sharing, dan satunya adalah kamar mandi yang ada di kamar utamanya. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar anaknya dulu yuk. Nah, ini adalah area kamar anaknya yang gede banget ya, dimana kalau misalnya anak kalian masih kecil kayaknya ini gede banget gitu ya, tapi yang namanya rumah gede kamarnya juga harus besar. Di sini untuk kasurnya sendiri memakai ukuran yang queen bed, sampai ada gajah bisa duduk di atas kasur. Apa nggak gede nih kasur ya kan? Nah, ini juga di sini ada tambahan untuk meja nakasnya, ada lampu tidurnya. Aku suka deh kalau pakai lampu tidur tuh kayak kesannya tuh jauh lebih kaya gitu loh. Ya nggak sih, karena kalau biasanya kalau orang yang biasa aja gitu kan, ya udah matiin lampu ya, mati semua, atau pakai lampu yang dicolok di saklar kan. Tapi kalau di sini, tara, ada lampu tidurnya. Nah, di sebelah sini ini adalah lemari untuk buku-buku anak kalian, buku-buku sekolah gitu kan, atau taruh pajangan-pajangan seperti ini, taruh mainan-mainan anak juga bisa gitu kan. Pokoknya space-nya banyak banget, dari sana sampai ke sini. Ini udah di custom menjadi satu kesatuan untuk meja dan lemarinya. Terus juga ada tempat duduknya untuk belajar juga. Dan aku notice di sini untuk lantainya ini sudah memakai parket. Jadi pastinya membuat nyaman banget ketika kita lagi berada di kamar. Selain itu di sebelah sini ini adalah area wardrobe-nya yang udah built-in sampai ke atas, tapi kayaknya yang area atasnya itu tidak ada, bukan untuk dibuka gitu ya, tapi area mati untuk mempercantik. Tapi ini udah besar banget. Kalian mau nyimpen apa gitu kan? Nah, di sini bisa simpen segala macem. Bener-bener gede banget. Mulai dari gantungan sampai ke baju-baju lipat semuanya bisa masuk. Terus warnanya tuh bener-bener dibikin senada gitu loh. Jadi area bawahnya sini ini memakai panel yang berwarna biru juga. Terus juga area mural di temboknya juga dibuat gedung-gedungnya berwarna biru gitu kan. Terus ini untuk headboard kasurnya warna abu-abu tapi ada sedikit kebiru-biruannya. Panel-panel yang ada di kamar juga dibuat senada. Pokoknya kalau rumah pakai interior designer itu pasti top deh, aku paling suka deh. Nah, di kamar ini juga dilengkapi sama jendela ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kamar ini pastinya terang dan juga sirkulasi udara pasti bakal bagus banget di kamar ini. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar anak yang kedua dan juga ada kamar mandi sharingnya. Yuk kita lihat. Nah, jadi satu kamar mandi ini difungsikan untuk kedua kamar anaknya. Di depannya ada satu wastafel, terus juga ada kaca yang super besar kayak gini. Di sini juga ada meja wastafelnya. Terus di bawahnya juga ada kabinet-kabinet seperti ini. Jadi bisa buat simpen-simpen berbagai macam ya. Nah, di sini aku suka banget nih permainan dari lampu-lampu ini dan juga perpaduan dengan wall panelnya. Ini tuh menyatu bener-bener jadi satu harmoni yang tambah cantik banget. Kalian pernah kepikiran gak sih? Dulu ya aku berpikir, kalau ngapain sih beli bunga kayak gini yang mahal-mahal? Padahal ini tuh artificial gitu kan. Tapi ternyata menambah kecantikan dan value dari suatu ruangan itu sendiri. Nah, lanjut lagi, di sini adalah area kamar mandinya, di sini ada klosetnya, dan di situ adalah area untuk showernya. Nah, sekarang kita lihat ke kamar anak yang satunya, dan ini dia kamar anaknya. Wah, bentar, ini kita lagi di rumah atau lagi di hotel yang ada twin bednya nih. Soalnya ini besar banget, terus twin bed, bener-bener twin gitu kan. Dengan aksesoris-aksesorisnya yang sama persis. Cuma bedanya satunya panda, satunya beruang gitu kan. Atau koala, atau apa itu ya? Koala ya, beruang koala. Terus juga di bagian sini ya, di depannya itu ada satu sofa-sofa lagi. Jadi masing-masing satu gitu kan. Ini juga menambah value dari si area kasurnya sendiri. Sebenarnya
Kalian suka nggak sih dengan adanya sofa ini di depan area kasur? Kalau aku jujur suka banget. Karena kayak di film-film gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Nah, terus di kamar ini kita menemukan nuansa yang berbeda ya. Jadi warnanya pink-pink gitu, biasanya buat anak-anak perempuan. Mungkin anak perempuannya kembar, gitu kan. Jadi pakainya twin bed juga nih. Di belakangnya juga panel-panelnya berwarna pink. Terus lampu tidurnya menempel di panelnya. Ada meja kanan kiri, terus di tengahnya juga ada meja. Dan di depan sininya ini ada meja untuk belajarnya. Nah, ini tuh pakai wallpaper ya, jadi nggak pakai wall painted gitu. Terus ditambahin sama panel-panel seperti ini. Nah, untuk lantainya sendiri juga udah memakai parket, jadi membuat tambah nyaman lagi. Dan kalau kalian tanya di mana ya Kak wardrobe-nya? Jadi wardrobe-nya itu ada di depan sini. Nah, jadi semuanya tuh dibikin twin-twin gitu loh. Lemarinya juga dibikin dua karena tadi aku bilang anaknya perempuan dua, kembar. Terus juga mejanya juga dua. Terus juga meja belajarnya juga dua. Nih di sini ada meja belajar, di pojok sana juga ada meja belajar lagi. Nah, semuanya ini ada jendelanya dan kelebihan dari kamar anak yang ini adalah memiliki area balkon. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menghirup udara-udara yang segar, itu kalian bisa keluar area balkon. Area balkonnya juga nggak cuma nempel, nggak cuma kecil, tapi area balkonnya cukup luas juga ya. Nah, sekarang aku bakal ajak kalian buat lihat kamar utama dari rumah termewah dan termahal yang ada di Gading Serpong. Seperti apa ya? Yuk kita langsung lihat. Dan selamat datang di kamar utama dari rumah mewah Matera Residence. Yang ada di top of mind saat ini adalah kayaknya Presiden Suite yang ada di Hotel Bintang 5 tuh kalah sama kamar ini ya. Kita bisa lihat sama-sama ya, di sini area untuk living room-nya juga besar banget gitu kan. Di sini ada TV, terus juga ada sofa yang panjang banget gitu. Wow. Karena aku tuh nggak masuk akal ya, kok ada rumah kamar utamanya tuh bagus banget kayak gini gitu loh konsepnya. Aduh, gemes gitu ya. Terus juga untuk lantainya di sini memakai marble. Terus wall panelnya dia sedikit berbeda. Jadi perpaduan antara wallpaper dan wall panel warna putih. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa konsep kamar ini tuh sampai ada ruang tamu di dalam kamar? Padahal kan udah banyak ya ruang tamunya. Nah, jadi biasanya tuh para pemilik rumahnya itu tuh pengen ada satu area yang bisa untuk ngumpul keluarga juga di dalam kamar. Jadi kalau misalnya lagi manggil anak untuk ngobrol, malam sharing, kegiatannya hari ini ngapain aja, itu tuh bisa di dalam kamar aja. Jadi anaknya tinggal dipanggil aja terus kita bisa duduk-duduk di sini. Atau kita bisa nonton film bareng gitu kan. Nah, tapi untuk tempat tidurnya itu bener-bener hanya untuk tidur aja, jadi nggak terganggu. Kalau kalian nih biasanya masih suka nonton sambil tiduran gitu kan, nah kalau di sini tuh bener-bener kalian tuh dibuat semaksimal mungkin untuk istirahatnya. Makanya kenapa ada tempat masih untuk nyantai dan tempat untuk istirahat yang terpisah. Oke, nah sekarang seperti apa nih area tempat tidurnya? Kita lihat ya. Nah, jadi untuk area tempat tidurnya itu cuman dipisahkan dengan kisi-kisi seperti ini ataupun panel seperti ini aja. Nah, ini juga menambah kesan estetikanya juga ketika kalian lagi berada di tempat tidur. Jadi melihat ke area sana juga tetap indah gitu kan. Terus kalau kalian lagi berada di tempat untuk nonton, ngelihat ke daerah sini juga masih tetap cantik. Nah, untuk area tempat tidurnya ya seperti inilah ya. Kalau rumah mewah dan juga rumah mahal pasti semuanya tuh serba mewah, serba elegan gitu kan. Nah, jadi perpaduan warna dari quilt cover, terus juga bantal-bantalnya dan juga headboard kasurnya tuh bener-bener senada banget. Warnanya tuh menonjolkan kesan cantik dan juga kesan menawan mewahnya. Nah, terus di atas dari headboard kasurnya ini, jadi kayak ada wallpaper abstrak. Terus juga di sampingnya dibuat ada bingkainya memakai panel. Jadi kesannya ini seperti lukisan. Padahal ini hanya tembok yang dikasih wallpaper. Nah, inilah ya. Kalau misalnya kita menggunakan desain interior tuh seperti ini gitu loh, yang bakal menambah kesan dari suatu ruangan. Nah, terus kanan kirinya juga ada nakasnya, ada lampu tidurnya juga. Terus di sebelah sini ini adalah area untuk meja kerjanya. Jadi kalau misalnya udah malam gitu tapi masih harus buka email dengan secara mendadak, ya mendadak banget gitu ya. Nah, mungkin masih bisa dipakai di space ini. Jadi pokoknya space ini tuh masih gede banget sampai masih bisa taruh meja kerja di sini.
Nah, sekarang aku ajak kalian buat lihat ke kamar mandi di kamar utamanya ya. Dan kamar utamanya ini juga dilengkapi dengan area balkon loh yang luas. Jadi pastinya kalau kalian lagi pagi hari mau mendapatkan sinar matahari, itu pastinya nyaman banget. Wah, ini adalah area walk-in closetnya. Juga di sini bisa kalian pakai untuk rias sebagai istri. Pengen rias-rias diri? Nah, di sinilah tempatnya. Di sini juga ada kaca yang besar dan tinggi banget. Terus ada wardrobe. Nah, jadi wardrobe-nya tuh semuanya udah dibikin fit, dibikin build sampai ke atas. Di sebelah sini juga masih ada untuk area wardrobe. Jadi pokoknya jangan khawatir, tempat penyimpanannya super banyak dan super besar banget. Nah, di sebelah sini, kalau misalnya kalian lagi rias terus menghadap ke area datangnya cahaya, itu pasti bakal lebih nyaman lagi untuk kalian saat merias dirinya. Nah, sekarang aku ajak kalian buat lihat ke kamar mandinya. Wah, ini tuh bener-bener kalah deh. Presiden Suite Hotel Bintang 5 yang ada di Jakarta, yang pernah aku datengin atau aku pernah nginep di sana. Ini tuh jauh lebih mewah dari segala sisi ya. Dari kamar mandinya, terus juga ada walk-in closetnya, terus juga area kamar tidurnya, living room di kamar tidur. Aduh, enak banget gitu. Nah, di sini ada area untuk shower. Jadi rain showernya udah langsung dari atas, ada hand showernya juga. Nah, di sini juga udah ada tempered glassnya. Ini sudah include pada saat pembelian. Jadi kalau biasanya tempered glassnya tuh polos aja, di sini dibikin kayak gini. Ada gradasi-gradasinya, ada garis-garisnya. Jadi pastinya lebih burem dan blur banget gitu ya. Terus untuk wastafelnya sendiri udah ada 2. Kalian udah tau lah ya kenapa kalau rumah mewah tuh ada 2, karena biasanya istri dan suami itu sama-sama sibuk gitu kan. Jadi kalau pada saat pagi ya harus cepet-cepet, jangan ganti-gantian tuh wastafel. Nah, di sini untuk sanitary dari wastafelnya sendiri ini udah memakai kohler. Terus di sini ada kaca yang super besar banget. Ini aku suka nih bingkainya simple tapi warnanya coklat, jadi menyatu dengan warna ambience-nya. Ada ambience LED warna kuning goldnya, terus juga warna dari nih marble dari area wastafelnya, terus juga marble dari dindingnya. Ini benar-benar bagus banget. Dan kalian tau gak sih, satu hal yang paling menarik ya, jadi di area untuk bathtubnya itu ada buat pijit-pijitnya. Jadi kalau misalnya kalian lagi capek banget, suntuk banget gitu, kalian tinggal berendam aja, terus bisa dipijit juga. Di sini ada pijat elektrik. Wah, ini sih bener-bener nyaman banget sih, the best. Terus ini juga ada intelligent closetnya juga nih, tapi ini masih ditutup ya, karena nggak boleh dipakai. Di sini intelligent toilet, jadi kalian nggak pakai jet washer lagi, nggak pakai yang ada di bagian klosetnya lagi, jadi tinggal pencet-pencet tombol yang ada di sini. Gimana, bagus banget nggak sih? Nah, jadi gimana nih setelah kita udah keliling-keliling rumahnya? Bagus atau bagus banget nih? Karena kayaknya pilihannya cuma itu ya. Nah, selain itu juga Matera Residence bakal dilengkapi sama community club, di mana nantinya bakal ada basketball, swimming pool, home theater, bakal ada tempat gym, fitness, dan pokoknya lengkap banget untuk keseharian kalian. Pokoknya nanti kalian kalau mau aktivitas di dalam klaster aja, nggak usah keluar-keluar, itu udah nyaman dan lengkap banget. Nah, kalau ngomongin harga, berapa sih harga rumah ini? Ada yang udah bisa tebak nggak nih? Jadi rumah ini dijual dengan harga segini. Wow, gimana nih? Worth it nggak sih menurut kalian? Dan buat kalian yang pengen langsung beli rumah ini, kalian boleh langsung kontak ke nomor di bawah ini. Atau kalian bisa langsung datang ke marketing galeri yang alamatnya di sini. Dan sekian video kali ini. Jadi kalian buruan kalau pengen tinggal di Matera Residence karena unitnya terbatas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita. Bye-bye.